Kakek, nenek, aku pulang. Oh, Nuo, kau sudah pulang ya? Ini dia cucu perempuan kesayanganku. Nenek, Hah? mengapa bibiku belum pulang juga? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Kau akan segera bertemu dengannya. Asik, bagus sekali. Sayang, Ya, kau sudah merebus ayam yang kubeli? jangan khawatir, semuanya sudah siap. Nenek lanjut merebus ya. Baiklah. Ah, Kakek, ya. kakek sedang membaca Alkitab lagi. Kita akan percaya kepada Tuhan, jadi kita harus sering membacanya. Dan Nuo, kau perlu belajar Alkitab juga ya, agar nanti kau bisa berkhotbah dan bekerja untuk Tuhan seperti bibimu itu. Kakek, aku sudah menghafal banyak ayat Alkitab. Benarkah? Kalau begitu, ucapkan satu ayat untuk kakek. Aku akan membaca ayat yang selalu kakek ucapkan. Bagus. Tentu, baiklah. Sebab dengan hati orang percaya kepada kebenaran. Dan dengan mulut pengakuan kepada keselamatan dibuat. Lihatlah dia. Lihatlah cucu perempuanku ini Sepertinya ya. kakekmu telah memiliki pengganti untuk pekerjaannya. Ayah, ibu, aku pulang. Bibi Biarkan bibimu bernafas dulu. Ini untukmu. Terima kasih, Ibu. Senang akhirnya kau bisa pulang ke rumah. Ayah, Sian. bagaimana kabar ayah? Baik. Bagus. Sian, kau lebih kurus. Iya benar. Tapi wajahmu kelihatan sehat. Syukur kepada Biarkan Tuhan. dia duduk dan bicara. Aku terlalu bersemangat. Mo, ambilkan buah untuk bibimu. Baiklah, Sian, ayah. kau kan sudah pergi selama 6 bulan. Iya benar. Aku yakin kau telah dapat banyak manfaat. Ceritakan pengalamanmu. Baik. Ayolah, biarkan dia bernafas dulu. Aku tahu. Aku tidak lelah. Sini, Ibu duduk juga. Ibu, ayah, aku membawa beberapa berita yang luar biasa. Apa itu? Benarkah? Tuhan Yesus yang telah kita nantikan selama bertahun-tahun telah kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang yang Maha Maha Kuasa. Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa sedang mengungkapkan kebenaran dan lakukan pekerjaan penghakiman dimulai dengan rumah Tuhan di akhir zaman. Sian, Hah? kau sudah terima kilat dari timur? Iya, itu benar. Kau sungguh keterlaluan. Kenapa kau tidak mendiskusikan keputusan besar seperti ini denganku? Apa kau sudah selidiki dengan baik-baik? Ayah, Reaksimu terlalu berlebihan. Kau ini terlalu cepat marah. Aku- Putri kita baru saja pulang. Bersikap baiklah jika kau ingin mengatakan sesuatu. Aku takut dia akan mengambil jalan yang salah. Kau jangan. Sian, Ibu, Ibu tahu kau selalu punya pendapat sendiri dan lakukan hal dengan caramu. Tapi apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kilat dari timur adalah kembalinya Tuhan? Ibu ingin kau menceritakan semuanya. baiklah. Dengarkan saja hal yang mau dia katakan. Ayolah. Ayah, aku menerima kilat dari timur setelah pencarian dan penyelidikan yang serius. Aku telah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa dan aku menemukan bahwa itu adalah kebenaran. Tuhan yang Maha Kuasa tidak hanya menghakimi kerusakan di dalam diri umat manusia, dia juga mengungkapkan akar penyebab mengapa manusia berbuat dosa dan melawan Tuhan. Itulah pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman dan disucikan dari dosa-dosa kita, barulah kita dapat masuk Baiklah, kerajaan surga. Cukup. Aku belum pernah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku tidak tahu apakah itu adalah kebenaran. Tapi kilat dari timur bersaksi, dengan menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa dan disucikan dari dosa-dosa, kita dapat masuk kerajaan surga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang dikatakan kitab Roma? Karena itu jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari kematian, engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya kepada kebenaran Dia sedang dan dengan melakukan mulut hal pengakuan kepada keselamatan dibuat. Kita disebut orang benar oleh iman kita kepada Tuhan dan diselamatkan oleh kasih karunia. Ketika Tuhan datang, dia akan langsung mengangkat kita ke kerajaan surga dan dia... Ayah, Ayah, mengapa kau jadi marah-marah begitu? Bagaimana aku tidak marah dengan masalah sebesar ini? Emosimu terkadang ayah, berlebihan. minumlah dulu. Kau sangat keras kepala. Jangan marah, jangan marah. Duduklah. Bukankah kakek selalu bilang kita harus rendah hati dan sabar? Bagaimana jika bisa membahayakan kesehatan kakek? Nuo gadis yang sangat Nuo, cerdas. jangan khawatir, kakek tidak marah. Sekarang kembali ke kamar dan kerjakan PR ya. Baiklah. Ingat, rendah hati dan sabar. Sungguh anak yang baik. Ayah, minumlah dulu. Sian, ayahmu benar. Yang harus kita lakukan memegang teguh nama Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita bisa masuk kerajaan surga. Tak ada yang bisa menyangkal itu kan? Ibu, ayah, memang benar bahwa percaya kepada Tuhan akan memberi kita keselamatan. Tapi apa beroleh keselamatan berarti kita bisa masuk kerajaan surga? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Apakah itu tertulis di Alkitab? Alkitab? Ibu rasa Alkitab tidak mengatakan itu. Mude, kau tahu Alkitab kan? Kau saja yang beritahu kami.
Sepertinya Alkitab memang tidak mengatakan itu. Jika ya, ayahmu pasti sudah memberitahu kita dasar Alkitabiahnya. Baik, lanjutkan, bicaralah. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakannya, apa gagasan kita dapat masuk kerajaan surga jika beroleh keselamatan terbukti benar? Bukankah itu hanyalah konsep dan imajinasi manusia? Konsep dan imajinasi. Benar. Bisakah kita mendasarkan masuk ke dalam kerajaan surga pada hal itu? Tuhan Yesus tidak pernah berkata kita dapat masuk kerajaan surga jika beroleh keselamatan. Tapi seluruh dunia religius mendukung pandangan itu. Dan mereka tidak mungkin salah. Ayah, apa jika diakui dunia religius artinya itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu mewakili kehendak Tuhan? Siapakah Tuhan atas kerajaan surga? Siapa yang memiliki otoritas atas standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tanpa dasar pada firman Tuhan, jika orang-orang berkata kita bisa masuk kerajaan surga jika kita memperoleh keselamatan, bukankah itu hanya menipu dan menyesatkan orang? Ayah, tahukah ayah apa yang dimaksud keselamatan? Jika ayah melihat latar belakang karya penebusan Tuhan Yesus, ayah akan mengerti. Latar belakang? Iya. Mudah. Apa latar belakangnya? Sepertinya ayahmu juga tidak tahu. Lanjutkan. Tentu saja aku tahu. Aku baru saja ingin mengatakannya. Kok ini? Dalam kitab Maliaki, bahwa orang Israel pada masa itu semakin banyak berbuat dosa dan tidak dapat lagi menaati hukum Taurat. Jadi mereka dalam bahaya dihukum mati oleh hukum Taurat. Ayah benar sekali. Atas latar belakang itulah, Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib sebagai korban penghapus dosa untuk menebus umat manusia. Selama manusia percaya kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosanya dan bertobat, dosa-dosa mereka akan diampuni. Dan mereka dapat menikmati damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Itulah arti sebenarnya dari keselamatan di zaman kasih karunia. Jadi, itulah artinya memperoleh keselamatan. Iya. Jadi, keselamatan hanya mengacu pada pengampunan dosa-dosamu dan tidak dihukum oleh hukum Taurat. Hei, yang dikatakan putri kita masuk akal dan sesuai dengan Alkitab. Dia menerangkan lebih jelas daripadamu. Mengapa batuk? Dia memang menerangkan lebih jelas daripadamu. Kau benar sekali. Ayo, duduk dan lanjutkan. Baiklah. Ayah, kita percaya kepada Tuhan dan beroleh keselamatan. Tapi kita masih bisa sering berbohong dan berbuat dosa, dan kita belum lepas dari perbudakan dan ikatan dosa. Tuhan berfirman, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Tuhan itu kudus. Tak seorang pun yang tidak kudus dapat melihat Tuhan. Kerajaan surga diperintah oleh Tuhan, itu adalah tempat yang kudus. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan orang yang sering berbuat dosa dan menentang dia untuk masuk kerajaan surga? Ayah, apa aku benar tentang hal ini? Kedengarannya benar sekali. Bahkan, jika kita percaya kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan karena kasih karunia, itu bukan berarti kita memenuhi syarat untuk masuk kerajaan surga. Keselamatan dan masuk kerajaan surga adalah dua hal yang sangat berbeda. Dengarkan dia. Persekutuannya itu sepenuhnya benar. Kau benar, kita masih sering berbuat dosa. Namun korban penghapus dosa Tuhan Yesus bersifat kekal. Selama kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan bertaubat, Dia akan mengampuni kita. Dalam kitab Roma dikatakan, siapakah yang berani menjamah orang pilihan Tuhan? Tuhan sendiri yang membenarkan mereka. Siapakah yang berani menghukum? Tuhan telah mengampuni semua dosa kita dan tidak melihat kita sebagai orang yang berdosa. Kita tidak lagi ada di dalam dosa. Benar. Bukankah itu berarti kita bisa masuk kerajaan surga? Ya, itulah yang dikatakan oleh semua pendeta dan penatua. Apa yang mereka katakan? Kasih Tuhan tidak terbatas dan kasih karunia-Nya tidak terhingga. Tidak peduli apakah kita telah berbuat dosa di masa lalu, berbuat dosa di masa sekarang, atau bahkan berbuat dosa di masa depan. Selama kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dan bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Dan ketika Tuhan datang, Dia akan langsung mengangkat kita ke dalam kerajaan surga. Wah, Ibu meniru dengan bagus. Ibu sudah sering mendengarnya. Tapi Bu, jika kita setuju bahwa korban penghapus dosa Tuhan Yesus bersifat kekal, bahwa tidak peduli berapa banyak dosa yang kita lakukan, Tuhan mengampuni kita. Juga dikatakan dalam Alkitab. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah penghakiman mengerikan dan lautan api yang akan menghanguskan orang-orang durhaka. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini? Maksudmu jika kita tidak melakukan firman Tuhan dan dengan sengaja berbuat dosa, Tuhan tetap menghukum kita? Benar, Bu. Sini, duduklah. Ibu, Ayah,
Renungkanlah itu. Jika kita memperoleh keselamatan, dosa-dosa kita diampuni dan dapat masuk kerajaan surga karena kita percaya. Bukankah itu berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat masuk kerajaan surga? Iya. Jadi mengapa Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia juga berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kerajaan surga menderita kekerasan dan orang merebutnya dengan kekerasan. Bagaimana firman itu akan digenapi? Benar. Dan juga, ketika Tuhan kembali di akhir zaman, dia akan memisahkan domba dari kambing, gandum dari lalang, dan hamba yang baik dari yang jahat. Bagaimana nubuat-nubuat itu akan digenapi? Hai, Tuhan Yesus mengatakan semuanya dengan sangat jelas. Sepertinya tidak semua orang yang dosa-dosanya diampuni akan masuk kerajaan surga. Hei, bagaimana kita bisa melewatkan hal itu? Ada masalah apa lagi sekarang? Sian, coba teruskan sekarang. Ayahmu ingin kau melanjutkannya. Ayah, ibu, korban penghapus dosa itu bersifat kekal, tetapi kita harus melihatnya untuk siapa. Ini bukan untuk semua orang. Korban penghapus dosa adalah bersifat kekal bagi mereka yang mencapai pertobatan sejati. Orang-orang yang mencintai kebenaran dan yang ingin melakukan firman Tuhan dan menaati Tuhan, karena sifat dosa mereka tanpa sadar masih berbohong dan berbuat dosa. Dan terkadang mereka memberontak melawan Tuhan, hal-hal itu diampuni. Jika kita mengetahui dengan jelas jalan yang benar tetapi dengan sengaja melakukan dosa, korban penghapus dosa tidak lagi berlaku. Dan kita tidak memenuhi syarat untuk masuk kerajaan surga. Tidakkah apa yang kau katakan itu benar? Ya, itu memang benar. Katakan pada ayah, orang seperti apa yang bisa masuk kerajaan surga? Tentang jenis orang yang dapat masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus berfirman, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Firman Tuhan Yesus sudah sangat jelas. Hanya mereka yang mencapai pertobatan sejati dan menjadi orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga. Oh, jadi begitu rupanya. Kau mengatakan hanya mereka yang mencapai pertobatan sejati dan menjadi orang yang dapat melakukan kehendak Tuhan yang dapat masuk kerajaan surga. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Lalu jawab pertanyaan ini. Bertahun-tahun kita percaya pada Tuhan. Kita telah rendah hati, sabar, menderita, dan memikul salib sesuai dengan persyaratan Tuhan. Kita telah berkhotbah dan bekerja bagi Tuhan. Dan bahkan ketika kita menderita penganiayaan atau di penjara, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Bukankah itu semua adalah tanda-tanda pertobatan? Benar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengakui kita orang berdosa. Ketika kita berbuat dosa, kita dapat datang ke hadapan Tuhan, menangis, bertobat, berdoa, mengakui dosa-dosa kita, dan memohon ampunan Tuhan. Nah, bukankah itu adalah pertobatan? Ibu, ayah, memang benar setelah kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan beberapa perbuatan baik. Tetapi kita masih sering memberontak dan menentang Tuhan. Dan kita sering sombong, menolak untuk tunduk kepada siapapun, egois dan serakah, dan berusaha untuk memuaskan kesombongan kita. Kita sering iri hati kepada orang lain dan membenci orang lain. Dan kita masih bisa berbohong dan menipu. Bahkan saat kita berdoa, kita katakan hal yang menyanjung untuk menenangkan Tuhan. Apakah itu pertobatan sejati? Tuhan Yesus menuntut agar kita menjadi orang yang jujur, tetapi sudahkah kita melakukannya? Tuhan Yesus mengharuskan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita, dan agar kita mengasihi orang lain, sudahkah kita melakukannya? Kita tidak bisa melakukan perkataan Tuhan atau menaati perintah-perintah Tuhan. Apakah itu pertobatan sejati? Sebenarnya tidak. Sayang, putri kita benar. Ketika kita berbuat dosa, kita menangis di hadapan Tuhan, berdoa dan mengakui dosa-dosa kita. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita menyeka air mata kita, berdiri, dan terus berbohong dan berbuat dosa. Benar. Itu hanya penyesalan, tidak ada perubahan di dalamnya. Kita berkata, Kristus adalah Tuhan atas rumahku. Tapi sebenarnya kita semua ingin menjadi orang yang memegang kendali. Seperti itu, kau tidak tunduk padaku dan aku tidak tunduk padamu. Kita anggap diri kita lebih penting daripada orang lain, berusaha memegang kendali dan membuat semua orang mendengarkan kita. Selama ibadah dan khotbah, kita sering memamerkan pekerjaan kita. Kita memamerkan diri kita untuk membuat orang lain melihat dan kagum. Cukup. Muda, bukankah itu menyelubungi diri kita dalam dosa, menutupi kita dalam rasa bersalah? Begini keadaan kita sekarang, dan kita masih ingin masuk kerajaan surga. Itu tidak mungkin. Benar. Beri ayahmu waktu untuk berpikir. Semua yang dikatakan putriku benar. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah melakukan beberapa pekerjaan untuk Tuhan dan melakukan beberapa perbuatan baik.
Namun hal-hal itu selalu membuatku berusaha memamerkan kemampuanku dan memandang rendah orang lain. Ketika aku berkhotbah dan melayani, aku sering pamer untuk membuat orang lain mengagumiku. Aku berdoa kepada Tuhan dan mengaku, tapi setelah itu aku melakukan hal yang sama lagi. Itu sama sekali bukanlah sebuah pertobatan sejati. Muda, kenapa kau ini? Apa yang sedang kau lakukan bergumam sendiri di sini? Ada sebuah pepatah, semakin dalam kau berendam di sumur, semakin bersih airnya. Semakin terbuka kau berbagi, semakin jelas jadinya. Semakin banyak kita bersekutu dengan kebenaran, hati kita menjadi lebih terang. Bukankah begitu? Kita harus mendengarkan dia dengan baik, kan? Aku sudah mendengarkan. Hah? Lalu apakah itu sudah meresah? Dengarlah apa yang kamu tanyakan. Apakah aku jenis orang yang tidak masuk akal? Dia sungguh bisa bersandiwara. Sion, Ayah, sejauh ini semua yang kau katakan itu masuk akal. Dan ayah sudah mendengarkan. syukur kepada Tuhan. Ayah ingin kau memberitahu ayah lebih spesifik lagi tentang apa yang dimaksud dengan pertobatan sejati. Ayah, apakah ayah ingat bunyi Matius 22 ayat 37 sampai 39? Engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap pikiranmu. Inilah perintah pertama dan yang terutama. Dan perintah yang kedua, yang sama dengan itu engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Amin. Juga ada nubuatan dalam kitab Wahyu. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Berdasarkan pada firman Tuhan, sebagaimana yang kupahami, pertobatan sejati mengacu pada ketika orang tidak lagi berbuat dosa atau menentang Tuhan. Ketika sifat dosa dalam diri kita ditahirkan, ketika kita dapat melakukan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, dan tidak lagi memberontak atau menentang Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, murni karena kasih kepadanya, tanpa ada agenda pribadi, dan ketika semua yang kita lakukan adalah murni untuk menaati dan membalas kasih Tuhan, itulah pertobatan yang sejati, dan barulah kita bisa masuk kerajaan surga. Oh, itu benar sekali. Ayah, renungkanlah, siapa di antara kita yang percaya pada Tuhan yang telah mencapai pertobatan sejati? Iya. Pikirkan tentang orang-orang rohani yang terkenal itu, para pendeta dan penatua. Meskipun mereka sudah tidak asing lagi dengan Alkitab, dapat bekerja dan melayani, dan secara lahiriah melakukan perbuatan baik, siapa di antara mereka yang telah lepas dari perbudakan dosa dan mencapai pertobatan sejati? Itu sepertinya tidak ada. Benar. Selama bertahun-tahun, kita juga ingin lepas dari perbudakan dosa. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Ini benar-benar masalah. Mengapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat lepas dari perbudakan dosa? Mari kita baca 2 bagian dari firman Tuhan yang Maha Kuasa dan kita dapat mengerti. Tentu saja. Sini, Ibu akan membaca yang pertama. Baiklah. Tapi tunggu, kau... Minggir sedikit. Aku gergetan dengan perempuan ini. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Amin. Aku baca yang berikutnya. Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah engkau berkenan di hati Tuhan? Di dalam dirimu, engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak sekali kau. Iya. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau baru hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus langsung melakukan pekerjaan pengubahan dan pembersihan terhadapmu. Jika engkau hanya ditebus, engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan yang baik.
sebab engkau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, engkau, seorang berdosa yang baru ditebus saja, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Ini membuat semuanya jadi jelas sekarang. Benar. Perkataan Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan semua rahasia pekerjaan Tuhan. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, hanya mengampuni dosa manusia. Dia tidak mengubah sifat dosa dan watak jahat kita. Sifat-sifat dosa kita adalah akar penyebab mengapa kita berbuat dosa dan menentang Tuhan. Semua ini adalah sesuatu yang lebih serius dan lebih keras kepala daripada dosa. Itu benar sekali. Jika kita tidak mengubah sifat jahat kita, tidak ada cara bagi kita untuk lepas dari perbudakan dosa dan mencapai pertobatan sejati. Ayah, ibu, aku akan memberi kalian sebuah contoh dan kalian akan mengerti. Baiklah. Pertimbangkan jika seorang pencuri ditangkap dan dibawa ke hadapan hakim. Dan hakim penuh belas kasihan dan ingin memberi si pencuri kesempatan lagi, jadi dia mengampuni kejahatan si pencuri. Itu tidak berarti pencuri itu tidak akan mencuri lagi setelah dia dibebaskan, bukan? Tidak. Dan tidak berarti sifat pencuri itu telah berubah, bukan? Tidak, pepatah Benar. mengatakan lebih mudah untuk mengubah sungai dan gunung daripada sifat seseorang. Jika sifat pencurinya tidak berubah, dia akan mencuri lagi. Benar sekali. Sian, itu adalah sebuah kiasan yang sangat bagus. Jadi, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa dia akan kembali. Kedatangannya kembali adalah untuk melakukan pekerjaan yang sepenuhnya menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang di akhir zaman. Dan atas dasar karya penebusan Tuhan Yesus, dia telah mengungkapkan kebenaran dan memulai pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan untuk mengubah sifat-sifat dosa kita dan juga watak jahat kita. Syukur kepada Tuhan. Kita telah dirusak terlalu dalam. Kita penuh dengan watak jahat dan kita sering menentang dan memberontak terhadap Tuhan. Benar. Hanya dengan dosa-dosa kita diampuni masih jauh dari cukup. Benar. Kita perlu mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan untuk melihat kebenaran betapa dalamnya kita telah dirusak oleh iblis, benar-benar mampu membenci diri kita sendiri dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita membutuhkan itu sebelum kita dapat melakukan dan hidup dengan firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang sungguh dapat menaati dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah cara kita memperoleh keselamatan penuh dan masuk kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Benar. Pekerjaan keselamatan Tuhan itu sangat praktis. Sepertinya, jika ingin lepas dari perbudakan dosa, bertobat dengan sungguh-sungguh dan masuk kerajaan surga, kita masih perlu menjalani pekerjaan penghakiman dan penyucian Tuhan selanjutnya. Benar. Iya. Selama bertahun-tahun aku percaya kepada Tuhan, aku hanya mengandalkan pemahaman dan imajinasiku. Kupikir jika Tuhan mengampuni dosa-dosaku, aku akan dapat masuk kerajaan surga. Bahwa diselamatkan sekali berarti untuk selamanya. Itu sebabnya ketika orang-orang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, aku tidak mencari atau menyelidiki. Aku hampir melewatkan kesempatanku untuk menyambut Tuhan. Iya, benar. Mengenai pertanyaan tentang masuk kerajaan surga, tidak kudasarkan pikiranku pada firman Tuhan. Sebaliknya aku mendengarkan para pendeta dan penatua. Aku ini sangat bodoh. Sian, Ayah, kau sedikit lebih pintar dari kami. Kau telah menyambut Tuhan dan diangkat di hadapan tahta mendahului kami. syukur kepada Tuhan. Itu sungguh menggenapi nubuat Tuhan. Jadi orang yang terakhir Akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Muda, kita harus mengejar mereka. Namun kita tidak bisa hanya mengejar sendiri. Apa? Kita harus membawa semua saudara-saudari di gereja bersama kita. Iya. Apakah maksud ayah? Setelah kita makan malam, aku akan panggil semua saudara-saudari untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Bagus sekali. Ya. Mengapa aku mencium bau sesuatu yang kosong? Oh tidak, ayamku. Kau Aku akan sungguh membantu lupa. ibu. Santai saja.